Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara, masih dengan Bapak Ustadz Supardi SAGMM, atau kami memanggilnya Bapak Ustadz Raja Wali karena kontrak 10 tahun. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan doa, Iya. Ustaz. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari doa. Masuk masjid, doa, masuk rumah, doa, kamar mandi, mau tidur, mau makan, selalu ada doa. Nah, doa itu kan sebagaimana proposal. Jadi kita mengajukan proposal itu ada apa namanya tata tulis prosedur proposal lah. Cara menulis proposal dan sebagainya, urutan proposal dan sebagainya. Jadi kita bahas bagaimana supaya doa itu minimal baik lah. Kalau masalah kabul kan itu urusan Allah ya. Minimal doa itu ada semacam dorongan-dorongan atau ada tips lah kalau orang-orang menyebutnya. Jadi di situ kita akan bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa ad-doa mahul ibadah. Doa itu sebenarnya sumsumnya ibadah. Okay. Jadi intisari dari ibadah itu sebenarnya doa. Okay. Sholat itu maknanya sholawah, doa juga. Doa juga. Jadi doa. Doa itu adalah permohonan antara hamba dengan Allah. Kemudian permohonan ini disampaikan dengan tata cara. Ya, dengan tata cara. Maka ada namanya sah doa, ada etika doa, dan ada kemakbulan doa. Waktu juga. Ada gitu. Waktu ijabah doa. Tempat dan semuanya. Okay. Nah, pertama itu sahnya doa. Okay. Nah, doa itu disahkan. Itu kayak kita dalam khutbah Jumat itu kan ada syarat rukunnya. Okay. Nah, yang pertama syahadat, 2 sholawat, 3 membaca pujian kepada Allah. Pujian. Nah, kemudian kita ayat membaca Al-Quran dan wasiat taqwa, gitu ya. Itu kan dalam khutbah. Nah, kemudian dalam kehidupan doa ini pertama sebenarnya ya kita mensyahadahkan, menyaksikan kesyahadan kita, mengikrarkan gitu dengan syahadat itu. Nah, kemudian kita mengakui kekurangan, maka istighfar. Terus kemudian pujian kepada Allah, kemudian sholawat. Doa yang paling bagus sebenarnya dari Quran, tetap Quran. Nah, intinya doa itu sebenarnya adalah bagaimana menciptakan hablum minallahnya sempurna. Membangun hubungan dengan Allah sempurna. Ini doa ini sebenarnya adalah basic. Kalau kita baru kenal sama orang itu etikanya harus baik, harus muji-muji. Kalau kekurangannya diakuin, kemudian mengucapkan syahadat, sholawat, dan itu adalah bagian membaikin. Nah, perkenalan dulu, memperkenalkan diri karena kita yang butuh. Kita yang butuh. Nah, ketika kita yang butuh itu, maka baru di situ ada koneksi antara hamba dengan Allah, itu ada koneksi. Maka saat koneksi itu namanya doanya sah. Nah, jadi dalam syar'i itu syarat rukunnya boleh. Nah, itu masuk kriteria dulu. Nah, kemudian yang kedua etika doa. Etika doa tetap kita harus memohon itu mengharap-harap cemas. Harapannya mudah-mudahan dikabul, cemasnya itu bagaimana kalau Allah menolak. Itu. Jadi kalau doa terlalu pede itu juga kurang baik. Pasti Allah ngabulin, nggak mungkin enggak. Nah, itu kan pede banget. Tapi kecemasan yang berkepanjangan ya, nanti jangan-jangan Allah nggak nerima doa kita, itu juga nggak boleh gitu. Jadi antara harap dan cemas gitu. Jadi
apa namanya, satu sisi kita sebagai makhluk berharap, sisi lain karena makhluk itu kita tidak mempunyai hak otoritas untuk untuk keyakinan kabul dan enggaknya, ya. Kita ada kecemasan. Harap cemas. Okay. Nah, kalau sholat Ustaz, itu kan bisa kelihatan minimal dari syarat sahnya itu sangat jelas ya Ustaz. Syaratnya sholat sangat jelas. Nah, kalau doa ketika membangun frekuensi menghubungkan, kalau HP kan gampang 08 sekian itu kalau kan seperti itu polanya ya, ketika kita menelpon 08 sekian nanti baru terhubung, kalau salah nggak bisa. Untuk mengetahui bahwa frekuensi itu seorang hamba berfrekuensi nyambung dengan Gusti, bahwa perkenalannya itu bisa terhubung, itu bagaimana? Sebenarnya Gusti itu Allahu doni abdi. Gusti itu, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kata Bimbo, hati itu cermin. Aku jauh dosa dan pahala. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi di situ sebenarnya. Nah, kelihayan kita dalam manuver doa, kepandian kita dalam manuver doa, ketulusan itu mengakibatkan jadi munculnya kata-kata. Kalau Abu Nawas kan aidas biril fidosi ahla wala aqwalan naril jahimi. Qabli tawfatan baghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambin faghfirli, kan gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan akan muncul. Sebenarnya doa itu harus dengan penuh kasih sayang. Jadi sinar datang sama dengan sinar pantul. Yang kita berikan itu yang kita terima. Jadi doa itu memang kita harus memohon dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan juga dengan segala macam cara. Power itu tumplek ke situ gitu loh. Kadang-kala begini Pak Ustadz ya, yang saya rasakan sendiri begini. Ketika kita meminta atau katakanlah mau meminjam uang lah, kalau sama orang jangan meminta lah, meminjam. Itu ada semacam hambatan atau ganjalan secara jujur ada ganjalan. Seumpama kemarin belum lunas, sekarang mau minjem lagi, cemas. Yang kedua, kita pernah bersalah kepada dia, berarti kan ada kecemasan enggak dikasih pinjaman. Nah, kejujuran seperti itu kadang-kala membuat minder. Jadi urutan pamannya istighfar, sholawat sudah dilakukan, ketika kita mengingat hal itu, kesalahan belum banyak, kemudian ini menimbulkan minder. Gimana itu Pak? Sebenarnya untuk membunuh keminderan itu memang harus menaikkan kebaikan. Maka mengangkat puji, angkat memuji Gusti ini itu dengan sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, dan mengakuin kesalahan dengan sepenuh tenaga dan sepenuh jiwa, sepenuh hati, itu sebenarnya adalah bagian dari menaikkan grade kita. Kalau di hadapan orang, saya bukan karena saya belum bayar ya, karena memang belum ada. Tapi ketika nanti ada, ini saya akan bayar. Itu sebenarnya bagian dari meyakinkan diri. Karena nanti jatuhnya kan ke diri kita. Yakinkah Anda pada dirimu? Itu jadi percaya diri. Jadi membangun percaya diri itu berarti menghapus kekurangan dengan menaikkan kebaikan, mendekatkan dengan pendekatan yang sempurna. Nah, sehingga timbul keakraban. Di beberapa tontonan Pak Ustadz, tontonan tentang kehidupan malam lah, orang-orang yang diduga terjerumus dalam kehidupan malam. Dalam beberapa tontonan saya sering mendengar rasa penyesalan, malu dan minder. Seolah-olah saya ini orang tidak baik, orang yang seperti itulah. Akhirnya dia mau mendekat malu, menjauh juga takut karena memahami konsekuensi. Itu dalam sisi ekstrimnya. Jadi kejujuran itu seringkali membuat kita terpuruk gitu loh Pak Ustadz. Seringkali membuat kita terpuruk, itu gimana itu? Sebenarnya kejujuran itu harusnya berbalik kepada kebaikan. Jadi ada satu cerita yang membangkitkan itu gini. Seorang pelacur, dia memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan dengan sepenuh hati, pembelaannya dengan sempurna. Maka seorang pelacur itu
ampuni dosanya semua. Nah, ini kan sebenarnya motivasi ya. Motivasi. Motivasinya apa? Ternyata kasih sayang Allah itu seluas samudra. Melebihi semua. Seluas samudra, setinggi langit. Samudra luas begitu aja masih lebih tinggi dari itu. Jadi ketika hamba-hambanya salah, itu nggak direken sebenarnya. Kalau hambanya ngakuin dan pengen berbuat baik, maka namanya taubatan nasuha. Taubat nasuha itu memperbaiki dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan memang nggak akan ngulangi. Ini akan ngulangi. Jadi ketika nggak akan ngulangi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, itu sebenarnya bagian dari sebuah komitmen. Maka sahabat yang paling banyak dosa, merasa banyak dosa, Umar. Tapi ketika dia sudah masuk Islam sepenuh jiwa, sepenuh hati membela kebenaran dengan sempurna, akhirnya dapat namanya husnul khotimahnya di situ. Iya, nah kemudian gini Pak Ustadz, ketika kita melakukan kesalahan yang sangat banyak, setelah itu kita terpuruk lah, dalam artian ketika ada pengakuan kejujuran terpuruk. Keterpurukan itu atau kesadaran yang dalam terkait dengan kesalahan itu, apakah itu sudah cukup atau memang kita membuat kebaikan yang lain yang baru? Sebenarnya kepurukan kita dalam berbuat salah, kemudian keengganan kita bertaubat itu nyenengin setan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Ya setan seneng ngapain kamu tobat, toh nanti besok kumat, tobatnya kumat. Padahal ketika kita tobat besok kumat pun tetap sah. Jadi tobatnya tobat sambel itu sah-sah saja. Nah saat dia tobat itu hapus semua. Saat dia berbuat lagi, itu yang ini sudah selesai, gitu kan? Tobat lagi. Tobatnya lagi, dia tutup lagi dengan tobat, selesai lagi. Tapi ketika itu ditimbuskan oleh setan bahwa ngapain kamu tobat? Toh kamu sudah rusak kok ngapain? Kerusakan dipertahankan dengan statement bahwa rusak itu nggak bisa diperbaiki. Gitu. Itu kerugian. Innallaha yuqbalu taubatan abdi malam yughargir. Allah menerima taubat hambanya sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kesempatannya masih luas gitu. Tapi mundur-mundur keburu ke yang kubur. Ntar keburu mudar. Nanti keburu mati. Lah ini. Ya, jadi pada prinsipnya doa itu kan salah satu landasannya harus jujur dulu Pak Ustaz. Bahwa ada kesalahan. Tapi kita tidak boleh terpuruk dengan kesalahan itu. Harus bangkit dan berbuat baik lagi. Berbuat untuk merubah. Itu bagian dari jihad. Jihadnya kita di situ. Iya. Jadi tidak terjebak pada penyesalan saja. Penyesalan nggak ada artinya kalau nggak merubah. Kalau tidak merubah. Baik saudaraku, jadi kita masih bicara masalah doa. Salah satunya adalah harus jujur maksudnya. Harus jujur bahwa kita mau kesalahan, kemudian harus memuji Allah, kemudian istighfar dan banyak hal yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita akan bahas selanjutnya di video berikutnya. Ustaz, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.